Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia sedang melaksanakan KKN di Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Nah, di sini KKN UPI mengusung tema pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs Desa dan MBKM. Kami dari kelompok 114 dengan tim KKN di Sayang kelompok 1 melaksanakan KKN di Kelurahan Sayang, lebih tepatnya di RW 19. Kita beralih ke pembahasan yang pertama. Negara Indonesia memiliki berbagai permasalahan, meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, rasio gizi, indeks pembangunan manusia, polusi lingkungan, dan lain sebagainya. Semua permasalahan tersebut sedang dipersiapkan penanganannya secara serius melalui program pembangunan yang berkelanjutan atau dikenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, program ini memodifikasi konsep SDGs global yang telah dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 25 September 2015 dan disepakati oleh 193 negara termasuk Indonesia, menggantikan program yang sudah ada sebelumnya, yakni MDGs atau Millennium Development Goals. Nah, di sini ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta yang terakhir ada kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, di sini karena kami mendapat tema desa tanpa kemiskinan untuk kelompok 114, maka kita akan lebih fokus lagi pembahasannya ke tujuan yang pertama, yakni tentang desa tanpa kemiskinan. Saat ini, kemiskinan masih menjadi problem semua negara di dunia. Karena itulah, agenda utama SDGs adalah menghapuskan kemiskinan di dunia pada tahun 2030. Tujuan ini menargetkan pada tahun 2030 kemiskinan di desa mencapai 0%. Artinya pada tahun 2030 tidak boleh ada penduduk miskin di desa. Dalam Outcome Document dan Transforming Our World, The 2030 Agenda for Sustainable Development, disebutkan tujuan utama pembangunan adalah end poverty in all its forms everywhere, atau artinya mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Dalam RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025, masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi. Artinya kita tidak bisa melihat kemiskinan dalam satu sisi saja. Karenanya, kemiskinan itu tidak hanya diukur terkait seberapa besar pendapatan seseorang atau sebuah kelompok atau dalam hal ini keluarga. Akan tetapi menyangkut dua hal berikut. Yang pertama ada kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Yang kedua menyangkut ada atau tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada atau tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Atau bisa diringkas dalam 2 poin ini. Jadi, selain pendapatan, kemiskinan juga bisa kita lihat dari sisi apakah orang tersebut berkemungkinan besar untuk menjadi miskin, dan yang kedua, apakah masyarakat tersebut mendapat hak dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan, juga apakah ada perlakuan yang berbeda terhadap warga tersebut, misalnya terjadinya kesenjangan sosial.
Nah, sekarang kita beralih ke kemiskinan itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kemiskinan, mungkin ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Atau dengan kata lain, kemiskinan itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan hak dasarnya seperti yang tadi saya sebutkan, sandang, pangan, dan papan, untuk modal mempertahankan serta mengembangkan kehidupan yang layak. Setelah dari pengertian kita pindah ke faktor, ada faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan seseorang. Yang pertama ada tingkat pendidikan yang rendah. Perlu diketahui bahwa tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan seseorang kurang memiliki keterampilan, pemahaman, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupan. Jika kita melihat lebih jauh di dunia kerja atau di dunia bisnis, pendidikan merupakan modal untuk bersaing jika kita ingin memiliki kemakmuran nantinya. Yang kedua ada malas belajar, atau dengan kata lain kurangnya minat seseorang untuk belajar serta menggali kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Belajar di sini tidak hanya terpaku dengan belajar formal di sekolah saja, akan tetapi bisa dilakukan belajar secara mandiri, dimanapun dan kapanpun. Lalu yang ketiga ada sumber daya alam yang kurang memadai. Sebenarnya kita tahu bahwa kekayaan alam Indonesia itu melimpah ruah. Tapi kenapa tingkat kemiskinan di Indonesia masih saja tinggi? Hal ini bisa terjadi karena selain manusia sendiri yang tidak mau melestarikan alam, juga tata kelola sumber daya yang buruk. Maksud tata kelola sumber daya yang buruk itu, mungkin ada sebagian oknum yang kurang bertanggung jawab mengeruk sebesar-besarnya kekayaan alam di Indonesia yang digunakan sebagai kepentingan pribadi, bukan untuk keperluan bersama. Terus akibat dari persediaan sumber daya alam akan menipis karena perbuatan manusia yang mengeksploitasinya secara berlebihan. Apalagi untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang keempat ada modal terbatas. Nah, ini merupakan satu hal besar yang dilakukan sebelum memulai bisnis, yaitu menyiapkan modal. Kesiapan modal menjadi faktor terkuat yang dibutuhkan sebelum berbisnis. Namun, keterbatasan modal seringkali menjadi salah satu kendala dalam merintis usaha. Tidak sedikit calon pengusaha yang justru berhenti di tengah jalan karena modal yang sangat minim. Yang kelima adalah lapangan kerja terbatas. Hal ini masih berkaitan dengan pendidikan yang tadi. Tingkat pendidikan seseorang akan sejalan dengan mudah atau tidaknya seseorang untuk mendapat pekerjaan. Tapi terlepas dari pendidikan seseorang, lapangan kerja terbatas dapat disebabkan juga oleh pertumbuhan orang yang siap bekerja yang makin banyak, atau dengan kata lain adanya ketimpangan antara pertumbuhan orang yang siap bekerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Lalu faktor yang terakhir ada harga kebutuhan yang tinggi. Mungkin kita bisa lihat di kejadian beberapa bulan yang lalu langkanya minyak goreng. Misal kita ambil contoh tukang gorengan. Nah, tukang gorengan kan pasti butuh banget minyak, minyak goreng. Nah, dengan naiknya harga minyak goreng dan langkanya minyak goreng, maka omset penjualan gorengan itu akan turun karena minat seseorang untuk beli gorengan itu jadi menurun karena harga jual gorengan itu menjadi tinggi. Yang banyak terjadi dan menjadi pertimbangan besar adalah kurangnya semangat berpendidikan tinggi di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kita tidak bisa menutup mata akan hal ini, bahwa pendidikan merupakan modal awal seseorang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Insya Allah jika disertai dengan usaha yang keras. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arini. Baik, terima kasih kepada Wisnu yang sudah mempersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari kemiskinan berdasarkan Jurnal Keislaman Kemasyarakatan dan Kebudayaan.
Dampak yang pertama yaitu meningkatnya angka pengangguran. Hal ini terkait dengan salah satu faktor penyebab kemiskinan, yaitu lapangan pekerjaan yang terbatas. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, tentu akan membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapat pekerjaan, sehingga hal ini mengakibatkan angka pengangguran yang semakin meningkat. Lalu yang kedua, munculnya berbagai macam masalah kesehatan. Untuk masalah kesehatan sendiri disebabkan oleh sulitnya mendapatkan layanan kesehatan, sehingga mengakibatkan berbagai macam masalah kesehatan yang sulit untuk ditangani oleh masyarakat biasa. Lalu yang ketiga sendiri yaitu menurunnya kualitas generasi penerus. Hal ini juga berkaitan dengan pendidikan. Hal ini berkaitan dengan dampak selanjutnya, yaitu banyaknya kasus putus sekolah. Dengan banyaknya kasus putus sekolah di sini akan mengakibatkan kualitas generasi penerus yang menurun. Lalu yang terakhir sendiri ada munculnya tindak kriminalitas. Hal ini dapat saja terjadi di saat terdesak. Adapun jenis dari kemiskinan itu sendiri. Yang pertama, ada kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut sendiri bukan berarti tidak dapat diubah, namun jenis kemiskinan ini dilihat dari bagaimana setiap individu itu maupun keluarga memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Lalu yang selanjutnya ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif sendiri merupakan bentuk kemiskinan yang dapat terjadi karena adanya pengaruh dari kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Lalu yang ketiga sendiri yaitu kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural sendiri biasanya diakibatkan dari sikap atau kebiasaan seseorang yang sifatnya negatif, seperti misalnya malas. Dan yang terakhir, yaitu kemiskinan struktural. Berbeda dengan kemiskinan kultural, kemiskinan struktural sendiri diakibatkan oleh sulitnya masyarakat untuk mengakses sumber daya yang ada, seperti misalnya layanan sosial, layanan kesehatan, dan sebagainya. Setelah mengenal berbagai faktor yang menyebabkan kemiskinan serta dampak dan jenis dari kemiskinan itu sendiri, tentu saja diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Solusi yang pertama yaitu dapat dilakukan pembaharuan data penduduk. Lalu yang kedua sendiri memberikan pendidikan baik secara formal di sekolah maupun informal. Lalu yang ketiga sendiri dapat dilakukan integrasi penyaluran bansos. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya, Wisnu. Baik, terima kasih Arini. Kita beralih dari kemiskinan ke pendidikan. Nah, jadi kita masuk ke pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa pendidikan itu tidak hanya terjadi di sekolah. Bisa dilakukan dimanapun, asal ada proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang. Lalu ada manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan yang pertama adalah pendidikan dapat membantu manusia dalam menumbuh kembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang. Yang kedua, pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi distribusi pendapatan dan kemiskinan. Setelah kita tahu pengertian dan manfaat dari pendidikan, kita akan tahu pentingnya pendidikan, bahwa pendidikan itu untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Dan yang kedua,
pendidikan menjadi langkah awal untuk mengatasi masalah pengangguran. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Saudara Arini. Untuk jenis-jenis pendidikan sendiri, yang pertama, yang pertama yaitu pendidikan umum. Pendidikan umum ini merupakan pendidikan dasar dan menengah, seperti misalnya SD, SMP, dan SMA. Lalu yang selanjutnya ada pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan sendiri contohnya adalah SMK. Selanjutnya ada pendidikan akademik yang merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana. Kemudian ada pendidikan profesi yang merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. Adapun pendidikan vokasi sendiri yaitu pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, maksimal dalam jenjang diploma 4. Lalu selanjutnya ada pendidikan keagamaan yang merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama. Dan yang terakhir ada pendidikan khusus yang diselenggarakan Adapun tingkat dari pendidikan itu sendiri. Yang pertama yaitu prasekolah, dimulai dari usia 3 sampai 4 atau 5 tahun, lalu selanjutnya sekolah dasar yang dimulai dari usia 6 sampai 11 tahun. Selanjutnya ada sekolah menengah pertama. Kemudian dari sekolah menengah pertama memasuki jenjang sekolah menengah atas atau bisa juga SMK ataupun MA, dan terakhir yaitu pendidikan tinggi. Adapun solusi yang ditawarkan untuk masalah pendidikan yaitu dengan adanya beasiswa. Beasiswa yang pertama ada untuk S1 Kanada Toronto University dengan persyaratan merupakan pelajar internasional, SMA, SMK, atau sederajat yang dinominasikan oleh sekolah asal. Lalu sedang menjalani tingkat akhir kelas 12, lalu kemudian dapat memulai perkuliahan di University of Toronto pada bulan September 2023. Selanjutnya mempunyai ijazah SMA atau SMK, terus memenuhi persyaratan bahasa Inggris yang ditentukan oleh pihak University of Toronto, dan memenuhi persyaratan tambahan yang diminta oleh program studi yang dituju. Adapun beasiswa yang kedua yaitu Bakti Tani, yang dikhususkan untuk anak dari keluarga petani dan mempunyai minat untuk berkarir dalam sektor pertanian. Wajib membuat rencana pengembangan masyarakat di daerahnya saat sudah mendapatkan beasiswa, lalu berdomisili di Pulau Jawa dan Bali. Persyaratan selanjutnya yaitu lulusan SMA, SMK sederajat, memilih jenjang S1 pada program studi yang dapat bermanfaat bagi sektor pertanian, lalu mampu memperoleh indeks prestasi minimal 3,3, bersedia menanggung biaya pendidikan di luar batas bantuan beasiswa. Lalu yang terakhir yaitu beasiswa dari Jabar Future Leaders. Dengan persyaratan merupakan warga Jawa Barat, berusia maksimal 25 tahun bagi pendaftar jenjang D3 dan D4 atau S1, berusia maksimal 35 tahun bagi pendaftar jenjang S2, berusia maksimal 40 tahun bagi pendaftar jenjang S3. Tidak sedang mendapatkan beasiswa lainnya. Untuk info beasiswa lainnya sendiri terdapat di website indbeasiswa.co. Sekian dari saya kembalikan ke Wisnu.
Baik, kami rasa pemaparan materi telah selesai dilaksanakan. Kami mohon maaf jika ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati para pendengar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.